Baik, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi di topik lanjutan ya. Jadi setelah minggu lalu kita mempelajari mekanisme sesar normal, sekarang kita dan sebelumnya mekanisme sesar anjak. Keduanya adalah deformasi brittle ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke deformasi ductile atau deformasi liat. Oke, jadi ini sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya ya. Nah, ada beberapa topik terkait dengan deformasi liat ya. Salah satunya nanti kita akan terkait dengan zona shear juga ya. Jadi setelah deformasi liat kita akan mendiskusikan lipatan dan setelah itu deformasi yang menghasilkan zona geseran ya. Semuanya produk dari deformasi liat ya. Baik, nah kita refresh lagi apa sih perbedaan deformasi liat dan deformasi rapuh, deformasi ductile dan brittle ya di sini. Nah, ini ada 3 faktor yang mengontrol ya suatu batuan bisa terlibat sebagai deformasi liat atau sebagai deformasi rapuh. Batuannya sama ya, tapi dia bisa memilih salah satu dari 2 jenis deformasi ya, liat atau rapuh, brittle atau ductile ya. 3 faktor tersebut adalah temperatur ya, kemudian tekanan sekitar, confining pressure, dan strain rate ya di sini. Nah, ini kalau kurva brittle itu seperti ini ya, dia terjadi pada temperatur rendah ya, tekanan sekitar rendah sama strain rate yang tinggi. Maka dengan cepat dia akan patah ya. Sementara kalau ductile ya, itu dia terjadi pada temperatur tinggi ya, tekanan sekitar tinggi dan strain rate-nya rendah. Jadi deformasinya perlahan gitu ya, nggak cepat. Nah, dia akan materialnya, batuannya akan mampu beradaptasi sehingga dia tidak akan patah ya, tidak akan pecah. Nah, transisi dari brittle dan ductile tentunya ada ya. Ini yang kita sebut sebagai semi brittle atau semi ductile. Jadi kalau batuan kita kenakan gaya stress tension ya, ekstensi ya, dia memanjang, dia tegak lurus dengan atau 3, dia patah ya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke semi brittle ya di sini, maka kita akan punya fracture ya, patahan yang di sini dia menyerong ya, oblik di sini. Nah, kalau kita masuk ke semi ductile ya, kita akan punya shear zone ya, zona geser. Nah, habis itu kita akan punya di sini dia perubahan bentuk ya. Dia mulai melipat di sini. Nah, demikian juga kalau strain-nya itu kontraksi ya, kita berikan compressional stress ya, TO1, fracture-nya sejajar dengan TO1 ya. Kemudian kalau kita tambah PT-nya ya, strain rate-nya kita kurangi, dia masuk ke semi brittle, maka kita akan punya fracture yang menyerong. Ya, kemudian kalau kita tambah lagi P dan T-nya ya, strain rate-nya kita kurangi, kita masuk ke semi ductile ya, maka kita punya shear zone, zona geser yang menyerong seperti ini. Kemudian kalau PT tinggi ya, strain rate-nya sangat rendah, kita akan punya deformasi ductile ya, seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi ini juga akan memberitahukan kepada adik-adik ya bahwa kalian biasanya familiar dengan shear fracture ya, kekar gerus ya. Nah, kekar gerus itu sebetulnya produk dari semi brittle. Kalau dia betul-betul brittle, maka produknya adalah ekstensional ya di sini. Jadi extensional fracture ya, itu berbeda dengan shear fracture. Ya, kekar ekstensi dengan kekar gerus itu kondisi deformasinya beda ya. Yang satu yang extensional fracture ya, kekar ekstensi itu dia betul-betul brittle. Sementara kalau yang shear joint, shear fracture ya, kekar gerus itu dia semi brittle ya. P dan T-nya meningkat atau strain rate-nya agak dikurangin ya. Nah, ini kalau kita melihat batuan seperti ini, tentu pertanyaannya, ini batuan yang keras ya, tapi kok bisa terlipat tanpa harus patah? Nah, dalam skala kristal ya, di dalam skala mineral, 3 mekanisme deformasi liat itu yang pertama aliran kataklastik, yang kedua plastisitas kristal, yang ketiga transfer massa difusif ya. Kita lihat satu-satu. Aliran kataklastik ya, aliran kataklastik ini bisa kita contoh beanbag ya, kursi malas gitu ya, kursi
kursi kacang ya, kantong kacang ya istilahnya, di mana butiran-butiran apa namanya yang menyusun jadi apa namanya butiran-butiran plastik ya yang di dalam bin bag itu dia akan saling bergulir dia di situ. Nah ini yang kita sebut sebagai grain rotation. Ini umumnya dia belum belum terlitifikasi. Nah ini pada bin bag ya seperti ini sehingga kemudian kantong kacang ini menyesuaikan bentuk tubuh dan berat tubuh kalian ya. Nah, tetapi pada batuan yang sudah terlitifikasi ya, maka yang terjadi apa namanya yang bentuknya adalah kata frictional sliding ya di sini. Jadi dia sliding di antara butiran-butiran yang ada. Nah, kedua ini yang kita sebut sebagai kataklastik flow ya. Sementara kalau yang belum terlitifikasi granular flow ya. Nah, ini contoh pada aliran kataklastik ya. Ini kalau kalau kalian perhatikan fracturing brittle seperti ini ya. Tetapi kalau yang kataklastik flow, kalau dia sudah ada ductile-nya, jadi dia semi brittle ya, semi brittle. Kalian perhatikan sudah ada penjajarannya ya di sini, sudah ada orientasinya. Oke, kemudian mekanisme yang kedua ya plastisitas kristal ya di sini. Nah, jadi pada temperatur yang rendah ya, pressure yang rendah, deformasi semi brittle-nya memang menggunakan metode aliran kaca ya, di mana ada granular flow atau kataklastik flow ya. Nah, tapi apabila ini P dan T kita tingkatkan ya, standar kita kurangi, maka kristal-kristal penyusun mineral ya, itu dia akan mengalami pergeseran atau dislokasi yang sifatnya plastis ya. Jadi ini sudah dia tidak betul-betul patah gitu ya. Nah, jadi untuk memahami dislokasi kristal ya di sini kita harus melihat beberapa mekanisme kerusakan kristal ya. Jadi kristal itu sebetulnya tidak sempurna ya, tidak perfect ketika terbentuk. Nah, ada tiga ketidaksempurnaan suatu kristal. Jadi yang pertama point defects ya, kerusakan kristal. Ini contohnya kristal garam ya, dia bentuknya kubus. Idealnya memang NaCl gitu ya. Jadi selang-seling antara sodium dan klorin ya. Di sini klor. Nah, tapi kadang-kala kan tidak sempurna selang-seling membentuk kubus gitu ya. Nah, ada yang kerusakannya titik ya pada salah satu atom, ada yang kerusakannya baris dan ada yang kerusakannya bidang ya. Kita lihat point defect itu ada dua jenis ya. Jadi dia uh, kekosongan vacancy ya kosong, harusnya ada yang ngisi tapi kosong ya, atau impuritas. Impuritas itu ada bisa penggantian ya, jadi atomnya harusnya Na atau Cl diganti atom lain, atau ada atom asing yang nyisip di tengah-tengah di luar dari struktur kristal. Nah ini yang kita sebut sebagai impuritas ya. Jadi impuritas ada dua, substitusi dan interstisial ya. Nah keduanya ini bagian dari impuritas ya, impuritas ya. Ini bagian dari point defect ya. Point defect ini juga ada dua, kekosongan dan salah satunya kekosongan. Jadi point defect ada dua, vacancy dan impuritas. Impuritas ada dua, substitusi dan interstitial ya. Nah ini kalian bisa exercise. Coba kalian tentukan satu vacancy ya. Yang kosong mana? Ini kosong ya. Dua interstitial ya. Dia yang menyisip. Nah, yang nyisip. Nah ini sepeda motor ya. Di sini nyisip dan satu mobil nih ya. Nyisip. Dua pengganti, dua substitusi ya. Nah, kebo ya di sini dan juga bak sampah ya. Harusnya mobil kok diisi yang lainnya. Itu substitusi ya. Nah, kemudian line defect ya. Nah, ini jenis kerusakan kristal yang kedua, line defect ya di sini. Nah, line defect ini bisa bersifat kerusakan tepi ya, jadi atau kerusakan puntir ya. Jadi kalau tepi ya dia apa namanya hanya bagian tepinya saja ya di sini. Tapi kalau dia bergeser ya ini kita sebut sebagai puntir. Nah, luasan kristal yang defect ini kita sebut sebagai sirkuit Burger ya di sini. Berapa sih luas apa namanya kristal yang terganggu ya?
Nah, kemudian kalau planar ya, planar ini dia umumnya yang bersifat apa namanya, uh, line defect tadi gitu ya, line defect, tapi dia juga kadang menyisip gitu ya, kadang dia umumnya karena menyisip ya, sehingga atau missing ya di sini. Jadi apa planar defect ini gabungan antara line defect dan point defect sifat keduanya ya. Jadi dia terjadi dalam line ya, 3 dimensi, tapi dia memilih salah satu dari tipe kerusakan poin, entah itu substitusi atau dia interstisial gitu ya. Atau missing juga ya di situ. Nah, ini missing kan di sini ya. Oke, nah karena ada ketidaksempurnaan kristal tadi, ya maka kristal bisa bersifat plastis ya. Nah, caranya bisa dengan slip atau twinning ya di sini. Nah, kalau slip ya dia akan bergeser, kalau twinning ini dia cuma membelok. Nah, ini kalian sudah bisa nebak ya, ini adalah faktor P dan T lagi ya. Slip ya ini jelas semi brittle, kalau twinning ini dia semi ductile ya. Oke, ini bisa kalian lihat kalau yang slip ya di sini. Jadi dia apa namanya menggunakan dislokasi tepi maupun dislokasi puntir ya di dalam pergeseran bidangnya tadi ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Gerakannya tuh seperti ulat ya. Jadi ulat itu kan yang gerak pertama kaki belakang dulu ya. Kaki belakang ke tengah ke sampai ke depan gitu ya. Maju lagi seperti itu. Jadi pelan-pelan kristal kita bergeser ya, tanpa harus patah dia. Nah ini kalau twinning kalian bisa lihat ya di sini dia bentuknya apa namanya, dia memiliki kembaran ya, kembaran di sini, tapi kembarannya karena deformasi ya. Ini pada contoh feldspar ya, jadi dia kembaran. Jadi dia teratur sekali gitu ya. Nah, kembaran itu sebetulnya juga bisa terbentuk ketika kristal sedang tumbuh ya, sedang terbentuk. Itu kita sebut sebagai growth twinning ya. Sementara kalau yang apa namanya, karena deformasi ya di sini itu disebut sebagai mechanical twinning. Bedanya apa? Keteraturan ya. Kalau yang growth twinning itu hanya satu apa mineral dan dia teratur sekali gitu ya di sini. Umumnya tegak lurus gitu ya. Tapi kalau yang mechanical twinning dia akan membentuk sudut tertentu ya, sudut yang dia mengikuti pergeserannya. Dan nanti kita bandingkan dengan zona geser ya di materi selanjutnya nanti. Nah, ada 4 jenis ya mechanical twinning ya, tergantung pada peningkatan temperaturnya. Jadi temperatur rendah masih thin twins ya, tipis seperti di sini. Kemudian ada tabular thick ya, jadi udah tambah tebal, ini temperaturnya nambah. Curving ya, melengkung kalau temperaturnya nambah. Habis itu kalau patchy ya, patchy jadi bercak-bercak, ini kalau sudah ada rekristalisasi temperaturnya udah nambah. Tipe 4 ya di situ. Oke, tipe satunya thin, tipis, tipe 2 tebal, tipe 3 lengkung, tipe 4 bercak ya. Jadi itu apa namanya jenis-jenis mechanical twinning seiring dengan pertambahan temperatur deformasi. Yang ketiga, transfer massa difusif ya. Nah, transfer massa difusi ini terjadi ketika point defect ya ini berpindah di dalam struktur kristal ya. Jadi dia dipaksa pindah karena tidak sempurna, tidak kompatibel gitu ya. Nah, ada 3 cara mekanisme transfer massa difusi: pressure solution, grain boundary diffusion, sama volume diffusion ya di sini. Nah, jadi kalau apa namanya grain boundary diffusion dia biasanya terjadi di sini, volume diffusion dia menyesuaikan ruang gitu ya di sini. Nah, pressure solution ini dia akan memindahkan sebagian dari point defect gitu ya. Nah, pressure solution ini apa namanya mirip seperti grain diffusion, grain boundary diffusion, tetapi melibatkan kehadiran fluida pori. Jadi fluida pori ini berperan ya di dalam transfer massa difusi. Jadi ini ilustrasinya awalnya grain to grain kontak ya, kemudian karena adanya kompresi pemadatan maka bentuknya berubah gitu ya. Nah, sehingga ada problem ruang nih. Bagian overlap ini seperti apa? Ya harus dipindahkan ke samping gitu ya. Sehingga ada yang disolusi, ada yang larut.
dan ada yang dia presipitasi tumbuh. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Oolit ya. Oolit itu dia kristal kalsit yang terbentuk di laut dangkal ya akibat apa namanya? Gesekan dengan gelombang, maka kalsitnya membentuk lingkaran sempurna seperti ini ya. Nah, dia antar oolit itu bisa saling apa namanya? Pressure solution. Dan kalau kalian perhatikan yang besar ini selalu kalah ya. Ketika dia dijepit dengan yang kecil ini menang ya. Makan kan dia ya. Yang ini juga, yang di sini juga gitu ya. Yang sebelah kanan bawah juga nih ya. Jadi kayaknya yang besar ini kalahan gitu ya. Nah, ini apa namanya? Memang ketika ketika dia mengalami problem ruang tidak harus dua-duanya disolusi gitu ya. Bisa salah satu yang dia apa namanya? Sudah mencapai titik di mana dia kemudian bisa berpindah tadi ya sebagai pressure solution. Oke ya. Nah, umumnya kita mengenal hasil dari transfer difusi itu ya itu sebagai stylolite apabila dia melibatkan material yang tidak bisa larut. Karena kan proses transfer difusi ya, pressure solution kan harus melibatkan proses pelarutan ya. Nah, kalau dia material ada komposisi unsur yang tidak mudah larut, dia akan tertinggal di sana seperti lempung gitu ya. Di sini ini tertinggal. Nah, ini akan bentuk-bentuk ini yang kita sebut sebagai styrolite ya, bentuk lempung yang tertinggal ini ya akibat antar butirnya ditekan ya. Kemudian bagian yang saling kontak ini dia sebagian dia disolusi larut, yang tidak larut lempung tertinggal terjepit di sana ya. Nah, jadi pola lempung inilah yang kita sebut sebagai styrolite. Baik ya, itu tiga mekanisme deformasi liat yang terjadi di dalam skala kristal atau mineral. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Kita akan lanjut di topik deformasi liat berikutnya. Terima kasih.